ini spesies media anak sini kami ingin mengenai beberapa misalnya nih Bapak mengenai industri pabrik tempe Pak Rudi ya Pak. Sebelumnya nama saya Rudi Herani dan teman saya Anda. Berdirinya Keripik Tempe saya itu tahun 2010. Nah, sebelum tahun 2010 dulu kan sudah berdiri sudah lama, tapi itu yang megang itu saya sama kakak. Saya pengirimnya, kakak saya penggoreng dan pemasaran. Dan tahun 2010 itu saya kakak saya nikah, saya baru itu bawa nama saya sendiri. Awal pertama sebelum tahun 2010 itu di gang 3 atau 5 RW 15 itu. Sekarang namanya bentuk Keripik Tempe itu kakak saya. Dulu itu yang goreng itu istri saya kan tukang goreng, tukang iris. Istri saya itu tukang goreng. Untuk pemasaran itu saudara. Untuk anak seperti kayak senangnya panas dan kalau di warga-warga sini satu dua orang yang bisa mengantisipasi menyiapkan barang. Kalau saya memang menyiapkan paling itu model kopras sama pester itu enggak. Tapi untuk yang pemadam kebakaran, kalau yang kesempatan saya belum sampai ke situ. Karena kan saya belum tahu ini nanti bertanya berapa lama ditabungnya, gitu loh. Jadi sama-sama menjaga gimana untuk kondisi yang lebih baik, nggak sampai kepreset, nggak sampai itu kebakar, jadi bisa ngatur sendiri orangnya. Gitu. Yang berikut kan memang ada kebakaran, itu biasanya orang kepreset kebakaran itu dari tempatnya kurang bersih, kadang kepreset nanti kompornya jatuh mengenai apa dia langsung kebakar. Tapi ya satu dua mesti ada yang gak lihat tempatnya itu pokoknya goreng tuh kan ada ini. Tapi kalau itu dinas meskipun rumahnya gak bersih, yang penting itu ininya lantainya tuh gak sampai izin. Kayak gini dinas gak apa-apa, tapi kan peralatan spesies biasa saya gak apa-apa. Yang penting di sini gak sampai izin, langsung temboknya itu gimana kan dia tahu. Tanda. Dari kena pandemi itu kita itu pertama awal dulu, pertama satu saya sama istri saya kan dua goreng berapa tahun itu naik sampai 6 orang. Skala produksi dari 60 kilo per hari. Langsung kena efek dari pasar besar kebakaran, langsung masuk pandemi. Itu separuh lagi saya itu pandemi itu jarang goreng Pak. Gorengnya setelah pandemi kan dapat dari seller tadi dari toko marketplace, Asaga, Shopee, Tokopedia, sekarang TikTok. Orang tahu itu baru merangkak naik jadi 30 kilo lagi. Jadi karyawannya dulu setelah 2 langsung 6, langsung hilang lagi, tinggal 2, sekarang jadi 4 karyawan. Tapi untuk menambah kapasitas saya belum dapat orang. Itu harus cari pekerjaan sampai genap 6 orang lagi. Jadi kapasitas untuk penggorengan harus punya lagi. Bagian pengiris itu 1 orang Mbak. Nah, untuk penggorengan itu skala 30 kilo itu 1 orang. Untuk pengemasan itu lebih lama lah orang 1. Kayak orang 2 bekerja sama, itu sore selesai. Tapi kalau orang 1 pengemasan mulai pagi sampai besok pagi itu kan kadang ya berhenti ya Mbak, kadang itu orang keluarga. Besok siangnya baru selesai ya gorengan sekarang. Tapi untuk sekarang alhamdulillah saya akan kerjakan 2. Jadi mulai pagi ada yang jam 7 sudah stepet, dia mungkin sendiri. Nanti jam 9 ada yang datang, itu jadi 2 orang. Itu jam 4, jam 5 sudah selesai semua.
Eh, yang satu orang mbak yang lama mbak, yang bagian di Pemborong itu lama itu ya sudah sepuh sampai sekarang 12 tahun mulai saya merintis itu. Kalau yang lainnya itu mulai pandemi hilang. Soalnya kan ini itu memang tukang bubur saya itu libur semua karena apa? Tukang pada kayak jalan. Kerja pendiri sama keluarga emang agak awal itu ya Pak, awal masuk kerjanya. Yang awal itu yang goreng sama yang iris sama yang goreng. Itu. Kalau yang tukang pengemasan bungkus itu kan nunggu dingin. Oh iya. Tempe kan lebih awet kalau dibungkus dingin. Biasanya fisioterapi. Kalau boleh tahu Pak namanya siapa? Bapak kalau misalnya kerja itu merasa bosan sampai betul-betul Capek ya? capek. Kalau pas kerja Pak udah selesai. Udah selesai. Biasanya Bila daerah mana Pak yang terasa capek itu? Bagian mana? Di punggungnya Pak. Di sini saya mau keluhan tentang pertama pentingnya postur tubuh Pak pas waktu Bapak lagi kerja gitu Pak. Nah kenapa postur tubuh itu penting? Karena kan ini dilakukan dalam waktu yang agak lama gitu ya Pak, sehingga itu bisa nyebabin kayak tadi tuh pegel-pegel, goyokan gitu Pak. Karena itu ototnya itu terus kerja gitu, jadinya kayak ada tekanan gitu Pak. Nah, supaya nggak terlalu pegel-pegel abis kerja itu bisa untuk posturnya itu lebih diperbaiki lagi, kayak misalnya duduknya agak tegak, punggungnya lurus gitu Pak, terus nggak terlalu nunduk gitu. Bapak juga ada ngangkat-ngangkat barang nggak? Enggak. Terus ini juga Pak, kalau misalnya posturnya salah itu bisa kayak tadi punggungnya sakit, terus misalnya nanti tulang ada bermasalah gitu kalau misalnya miring ke salah satu sisi gitu Pak. Bisa kalau misalnya Bapak habis kerja gitu, kalau misalnya ada nyeri itu bisa dikompres es Pak. Kalau misalnya besoknya kayak terasa kaku gitu, itu bisa dikompres hangat biar melancarin peredaran darahnya gitu Pak. Terus hindari sering membungkuk, itu kurang-kurangin. Terus juga kalau misalnya tidur usahain kasurnya nggak yang ambles gitu, rata gitu Pak. Terus bisa juga sebelum Bapak kerja itu bisa nanti peregangan dulu Pak, kayak misalnya yang simpel-simpel aja kayak gini, miring ke sini Pak. Terus misalnya tangannya gini Pak, nah gini ya belakang. Boleh kayak digerakin ototnya gitu Pak, bisa saya taruh dulu aja biar enak begini gitu Pak, ini Pak ya, lehernya dikantorkan gini Pak. Terus bisa kalau misalnya kayak punggungnya merasa sakit gitu, udah duduk lama bisa duduk berdiri dulu, bisa kayak gini gitu Pak. Kalau di gini gitu, miring gini Pak gitu. Iya kayak senam. Itu bisa kayak satu kali gerakan itu dihitung 2 kali 6, harusnya 12
6 hitungan, terus istirahat sebentar, baru setelah itu 6 hitungan lagi seperti itu. Mbak kan katanya sakit. Sebelumnya perkenalkan, saya Devia, mahasiswi dari fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang, dan teman saya Nanda. Nah, di sini kami ingin memberikan edukasi terhadap postur saat bekerja. Kan tadi Emak katanya kalau lagi kerja sakit pinggang, lutut, leher juga sakit nggak Mbak biasanya? Sakit ya, gara-gara gorengnya tuh dari subuh ya Mak? Iya, dari subuh itu. Biasanya kalau kerja itu sakit munculnya pada saat pulang apa gimana Mak? Pada anak tuh sudah libur itu kerasanya. Iya, libur itu koyo libur lek kerja tidak kerasa. Terus mari atus, terus mari sholat, terus di bawah turu wis ndak keras. Lek pas libur itu kerasa ya. Ngeluh sih anu. Iya, kerasa. Kalau misalnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak gerak tuh loh. Iya, kalau nggak gerak aktivitasnya ya. ya. Nah, di sini ada perbaiki postur saat bekerja. Jadi kalau bekerja itu harus tegak gitu badannya waktu bekerja biar otot-ototnya tuh nggak sakit kayak gitu. Nah, kecenderungan misalnya membungkuk, lehernya terlalu membungkuk, itu yang menyebabkan sakit yang muncul gitu. Terus juga biasanya nih akibat misalnya sering membungkuk gitu, itu bisa menyebabkan yang pertama ini ada sakit pinggang yang sering kan Ma ya. Iya, sakit sama sakit leher juga bisa. Terus ada juga ini kayak posisi tubuh misalnya nih untuk pekerja-pekerja ini biasanya yang paling banyak itu tuh nyeri punggung sama leher. Terus Emak juga kan biasanya didengkul ya gara-gara berdiri terus. Jadinya itu yang bisa menyebabkan bengkak di sini. Oh, pernah bengkak ya? Ngapain biasanya Mak kalau bengkak? Ada apa? Dikompres. Enggak deh. Banyu garam kali banyu anget itu. Iya. Biar enak gitu ya. Tikung, ayo pakai ember itu langsung dianak tikung. Iya. Oh iya. Direndam dok. Direndam. Iya. Nah, kenapa sakit punggung bawah sama nyeri leher itu kejadi? Karena aktivitas itu tuh terus-menerus gitu ya Ma, dengan waktu yang lama, dari misalnya Ma kan dari pagi sampai siang ini yang majanya kan ya itu yang menimbulkan sakit punggung sama nyeri tersebut. Terus gimana nih kalau misalnya Ma lagi masakan sakit tersebut
biar lakuin di rumah. Yang pertama itu mah bisa ngelakuin pakai kompres, bisa dikompres pakai es atau kompres anget, itu bisa nanti di rumah. Gunanya tuh untuk bisa melancarkan sirkulasi darah, buat merelaksasikan itu bisa. Jadi yang nggak harus pakai obat itu bisa, kalau misalkan pakai kompres atau anget itu bisa. Itu kan ada ya, apa tanya anget sini. Ya, anak saya punya Iya, ada tempat iya. Itu bisa pakai itu ya, Mak. Iya. Terus ada itu nggak apa-apa. nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. kayak anget, Iya, biar relaksasikan. Jadi buat kalau misalnya sakit itu juga ngaruh ke tidur rumah nggak, kalau misalnya sakit itu muncul? Iya, Terganggu. iya gak ganggu. Kalau malam itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ya. Iya, gitu. Terus kalau kerja juga perhatiin postur tubuhnya, jangan terlalu Jangan membungkuk. bungkuk. Iya, biar nggak munculin yang sakit tersebut. Iya. Terus juga hindari membungkuk. Terus bisa juga nanti ngelakuin perenggangan. Nanti saya ada ini. Nanti saya praktekin buat perenggangannya. Senam itu. Enggak sama, bisa dilakuin kayak gini nanti. Gini ya. Iya. Terus waktu kerja bisa sekitar 30 menit itu ngelakuin peregangan itu. Gitu, 2 kali 8, misalnya 8 kali hitungan, 2 istirahat, makanya terus ngelakuin lagi gitu, bisa. Terus juga perenggangan ini nanti juga bisa dilakuin di rumah nih, Ma, biar nggak terlalu sakit nanti. Tatang di sini. Dari dia katanya tetangga saya, ini masuk. Ya lancar nara aja kata tetangga saya itu ya. Iya. Udah ya dikit-dikit dong. Nih saya ya gini ya. Iya. Iya. Terus juga bisa juga hindarin kasur yang ambles gitu, yang agak kayak gini, jadi kasurnya harus rata gitu biar pinggang nggak ini. Oke, terus masuk ke ini ya, Bang, gerakannya. Yang pertama, Mama bisa ikutin gini, kepalanya gini, dimiringin. Iya ada tidur. Gini di sini aja, Ma. Bisa ya, Ma. Ya, gini agak di Ini. Iya, gitu. Jadinya ketarik sininya. Terus bisa juga di sebelah gini ya. kanan. Iya. Bisa dibantu pakai tangannya, Mak. Nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sebelahnya juga bisa, Ma. Lagi. Ini Ya. Ya gini. Sudah, jadinya itu juga bisa kalau sendirian kayak gini aja, Ma. Iya. Terus ada juga yang kayak gini, kayak di ya 1, Ini ya. 2, ya gitu, Ma. Gila kali Tetangga saya itu. Iya. Itu 2 kali 8 gitu ya. Terus bisa juga yang ke atas bawah. Gitu. 2 kali 8. Terus bisa juga ke samping gini, Ma. Di sini. Nah, ya. Oh iya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enteng tuh. Enteng. Iya. Iya, jadi yang Ayo. kayak gini. Jadi bisa juga dilakuin di rumah. Kak kaku. Kak kaku. Cowok kak kaku. Iya, betul. Iya doi. Lepas. Rata praktek di rumah ya. Iya. Terus bisa juga nanti yang Iya. terus bisa juga nanti tangannya kayak gini, Ma, ke belakang gitu. Ini ya. Iya gitu. Nah, jadinya kan agak tegak badannya kan. Iya. Oh iya. Langsung nyetrum ya dok ya. Oh, Ini ya. Langsung ada ya. Kayak ada ya. Iya. Saya, Mak, ya. Iya. Iya juga. Terus ada juga yang kayak gini, bahunya aja dinaikin. Terima kasih ya. Terima kasih. Melok senang terapi aku kak iso. Iya, di rumah juga bisa kok, Mak. Gitu. Gimana kalau Mak gorengnya lagi ini gitu, gini, Mak. Nah, gitu. Iya. Gini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satunya lagi. Gini Mak. Gak apa-apa. Nah, ya gini Mak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Kita juga kayak gini nanti ya Mak. Ke depan. Nah, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nanda, terus ini teman saya Devia dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusannya fisioterapi. Oh iya. Nah di sini kami mau ngasih edukasi itu tentang pentingnya peregangan pas lagi kerja. Ya pas misalnya kalau udah di rumah itu juga bisa dilakuin lagi Mbak. Mbak biasanya pernah sakit pinggang gitu nggak? Iya pernah. Sing saya rasakan nih di Oh, punggung gini. Udah di apa dikeletak tetap baik. Oh ya tetap aja. Mau pijen nggak sempet. Di entong-entong gitu. Iya. Oh. Ini. Mungkin ya buat aktivitas gini ya Mbak. Iya. Ribet. Buat mengatasinya tuh ya Mbak, kalau misalnya lagi sakit banget, itu habis sepulang kerja tuh Mbak, rasa sakit banget gitu, itu bisa dikompres es Mbak di bagian yang sakit itu. Oh, es. Iya, kompres es. Aku kalau biasanya itu pakai flash care itu saya gosok-gosok Oh, Mbak. iya, efek hangat. Tapi ya cuma apa ya sebentar kan nggak bisa nggak bisa sembuh total gitu. Iya. Cuma meledakkan aja. Kalau misalnya nanti tuh kerasa kaku tuh ya Mbak, kalau udah sehari 2 hari tuh kayak kaku, kerasa kaku gitu, itu bisa dikompres hangat Mbak. Oh gitu ya. Iya. Iya, dikompres hangat. Terus ya itu juga salah satunya peregangan juga. Kenapa penting peregangan? Soalnya kan biasanya ya ini posisi atau ngelakuin kerjaan itu kan dalam waktu yang lama gitu ya Mbak ya. Terus posisinya tetap kayak gitu atau berulang-ulang gitu Mbak. Peregangannya ini untuk mengurangi pegal-pegal, biar betul. Terus kalau misalnya lagi kerja 30 menit udah kerasa lama kerja itu bisa lehernya digini Mbak. Terus ini juga satu ditahan selama 8 hitungan, terus habis itu istirahat dulu, habis itu dilakuin lagi 8 hitungan gitu Mbak. Kanan kiri. Iya, Kanan kiri. 2 kali 8. Terus nunduk gini, terus dongak itu Mbak. Kan tuh ngebungkuk gini ya, nah itu dilurusin dulu, nah ditegakin ini punggungnya lurus gitu Mbak, terus lehernya juga lurus gitu. Terus habis itu bisa ini digerakin tangannya ke sini terus gini, diangkat dua ke depan ini terus ke belakang, ke belakang gini nih. Nah ini kalau misalnya entong-entongnya sakit tuh kerasa biasanya. Iya. Tarik Jadi gitu. iya. Biar ngurangin. Terus di sisi lainnya juga kayak gini Mbak, gitu. Iya. Kayak gini. Soalnya nggak pernah olahraga. Iya, itu ngaruh. Sakit. Capek semua. Ini kan duduk terus ya Mbak ya. Jadinya otot-otot ini sakit. Tegang gitu Mbak. Bisa dilakuin di rumah juga. Iya, untuk bulanan.